Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ridwan Syah dari Prodi S1 Teknik Informatika dengan nomor NIM 18051204056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempraktekkan sebuah tugas yang diberikan oleh Pak Agus, yaitu firewall. Nah, di sini ya. Jadi tugasnya adalah untuk membuat video tentang firewall di Mikrotik dengan JNS3 yang seperti yang biasa kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Kita juga menggunakan routing statik, routing dinamik, dan sebagainya menggunakan JNS3. Lalu video rekaman dapat diupload di channel YouTube yang telah disiapkan. Jadi seperti biasanya ya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu firewall. Jadi mungkin bagi yang belum tahu firewall itu apa, di firewall merupakan sistem keamanan yang melindungi. Oke, kita perbesar dulu ya. Sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok api inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer, dan begitu pula sebaliknya. Lalu firewall itu ada dua macam, yaitu hardware dan juga software. Keduanya memiliki konfigurasi atau pengaturan berbeda. Meski begitu, keduanya tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu melindungi keamanan jaringan. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke ini ya, prakteknya. Langsung aja masuk ke praktek ini. Oke, yang pertama tujuannya adalah mengetahui cara kerja firewall Mikrotik. Yang kedua adalah mensimulasikan firewall input dan forward di Mikrotik. Oke, jadi kita langsung masuk ke skenario ya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan firewall Mikrotik di atas JNS3. Ini JNS ya, ini kebalik. Nah, jadi di sini ada internet, kita pakai cloud di sini, lalu ada switch, router, switch, lalu 2 PC. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan hal yang serupa. Ini kita bisa perkecil terlebih dahulu biar sama gini, saling menyamping. Oke, ini lebih enak. Nah, di sini kita sudah siapkan juga kotak public dan juga private seperti pada gambar. Nah, ini untuk IP dan sebagainya nggak saya isikan ke sini ya, karena nanti mungkin bisa saya jelaskan aja. Oke, lalu 2 PC dalam jaringan private terhubung dengan jaringan public menggunakan router firewall Mikrotik. Jaringan private menggunakan network 192.168.1.0, sedangkan jaringan publik menggunakan network 192.168.137/24. Jadi apa maksudnya? Jadi 2 PC ini kan jaringannya private. Jaringannya yang cuma bisa diakses sama ini aja. Switch ini aja, ya rangkaian ini aja. Nah, untuk yang ini bisa diakses segala macam itu ya, perangkat ya, karena bersifat publik. Nah, jadi untuk ini networknya 192.168 ini adalah untuk PC ini. Jadi PC ini dimulai 192.168.1.1, lalu untuk yang PC 2 ini menggunakan 1.2. Nah, untuk yang publik ini kenapa menggunakan 192.168.1.3.7? Jadi kita lanjut aja dulu karena penjelasannya ada di langkah percobaan ini ya. Oke. Langkah percobaan nomor 1 adalah sharing interface WiFi ke VirtualBox host only adapter. Interface loop atau virtual di host OS. Setelah sharing berhasil, interface VirtualBox host only adapter akan diberikan IP secara otomatis, yaitu 192.168.137.1. Nah, jadi kita masuk ke ini ya, setting. Kita masuk ke bagian network. Ini usahakan ini ya, laptop sudah terhubung ke internet ya, entah menggunakan WiFi atau jaringan LAN. Cuman karena di sini kita prakteknya menggunakan WiFi, jadi diharapkan buat teman-teman yang ingin mengikuti dipersilakan untuk menyambungkan ke WiFi. Oke, kita masuk ke ini ya, change adapter option. Ini bisa langsung dibuka dari kontrol panel ataupun lewat sini juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk melakukan sambungan. Nah, kita masuk ke yang WiFi karena kita menggunakan WiFi. Kita masuk properties. Lalu kita masuk ke sharing. Nah, di sini sebenarnya kalau misal kita matikan ini ada pilihan untuk di sini. Jadi
untuk WiFi ini bisa tersambung ke Ethernet, ke VirtualBox Only Network atau VirtualBox Host LAN. Seperti itulah di sini saya menggunakan VirtualBox Host Only Network seperti yang dicontohkan tadi untuk sebagai internet utama. Sebagai internet utama pada JNS 3 seperti itu. Jadi nanti pada VirtualBox PC yang dijalankan nanti bisa tersambung ke internet seperti itu. Nah, langsung diklik allow aja, lalu dipilih, nanti ada beberapa pilihan, pilih yang ini atau kalian boleh pakai yang ini terserah. Karena ini sebenarnya namanya bukan ini saya ubah. Ini namanya adalah VirtualBox Host Only Network #2. Jadi ada 2. Jadi saya ubah gini biar nggak bingung. Lalu setelah nanti ini sebelumnya juga tidak tercentang, jadi langsung dicentang aja. Setelah itu klik OK. Lalu close aja. Kita close. Oke, jadi ini sudah ya. Oh ya, kita belum ngecek ya. Kita belum ngecek ini. Nah, kita belum ngecek VirtualBox Only-nya apakah IP-nya seperti yang dibilang pada praktek atau tidak. Kita klik internet protokol versionnya. Ini sudah otomatis ya. Kita klik OK. Jadi sudah otomatis berubah menjadi 192.168.137. Bukan berubah ya, tapi terisi. Maaf. Oke. Setelah itu lanjut ke praktek yang kedua adalah buat skema jaringan seperti di atas menggunakan JNS 3 yang terdiri dari cloud menghubungkan dengan internet atau host OS sebagai penghubung ke internet. Yang kedua ada Ethernet switch, public dan private. Ini public, ini private. Lalu ada router, satu router sebagai firewall. Lalu 2 PC WinXP. Nah, ini 2 PC yang sudah disiapkan. Oke, lalu hubungkan switch public ke komponen cloud interface VirtualBox Only adapter. Jadi untuk menyambungkan ini internet ke switch ini ada beberapa sambungan ya. Yang digunakan adalah yang mendapatkan internet tadi. Yang mendapatkan internet dari WiFi tadi yaitu VirtualBox Host Only Network. Jadi jangan sambungkan dengan WiFi, dengan hostline dan sebagainya. Karena di sini ada pilihannya. Nah, di sini pilih yang ini ya, pilih yang VirtualBox Host Only Network atau yang ini kalau misal kalian menyambungkannya menggunakan yang hostline. Jadi terserah. Yang penting adalah yang tadi di-sharing, yang jaringannya tadi di-sharing oleh internet utama laptop kita, seperti itu. Seperti ini. Oke, setelah sudah tersambung, lalu kita masuk ke yang keempat, yaitu configure router dari Winbox PC 1. Oke, kita masuk ke PC 1. Setelah itu, kita masuk ke Winbox seperti biasa. Ini sudah saya siapkan Winbox-nya. Lalu kita buat Ethernet 1, kita ini ya, Ethernet 1 itu yang ini, Ethernet 1. Ethernet 1 ini menyambungkan ke switch. Oke, jadi kita masuk ke IP, lalu di HCP client. Nah, di sini kita klik Ethernet 1. Ini tinggal nambahkan gini aja ya sebenarnya. Tinggal nambahkan gini, klik OK. Udah, karena saya sudah punya, jadi kita cancel aja. Ini nanti IP address ini akan terisi sendiri ya. Nah, ini sudah dibilang di sini, kalau pastikan Anda sudah mendapatkan IP 192.168.137.xxx. Nah, xx-nya ini random. Jadi kita nggak bisa menentukan sendiri kita mau dapat yang mana atau kita pengen yang mana, kita nggak bisa. Jadi random kita dapatnya. Ini mungkin saya dapatnya 65 ya. Bisa ada yang dapat 100, ada yang dapat 120, 150 dan sebagainya. Yang penting random dengan jarak adalah 2 sampai 254. Itu aja. Oke, kita close. Setelah itu tambahkan IP address di interface Ethernet 2 dengan IP 192.168.1.254. Ini untuk gateway ya, untuk gateway. Jadi Ethernet 2 itu ini. Jadi biar PC 1 atau PC 2 bisa menyambungkan ke internet ini lewat router. Seperti itu. Kita masuk ke sini ke IP address. Nah, ini kita masukkan seperti biasa, seperti yang pernah kita contohkan, yaitu 192.168.1.254. Networknya ini. Ethernet 2 interface-nya. Oke, setelah sudah, kita tutup, lalu setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy.
dengan mengaktifkan allow remote request. Oke, kita masuk ke IP terus DNS. Nah, di sini kita ini yang awalnya tidak begini, kita ubah jadi gini. Kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke NAT. Ya, NAT ini ada di ini IP firewall NAT. Nah, di sini kita generalnya kita SCR NAT. Lalu interface-nya adalah Ethernet 1. Lalu untuk action-nya adalah masquerade. Jadi ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya adalah untuk menyambungkan kedua PC yang ada di jaringan private ini agar bisa mengakses internet, agar bisa tersambung ke internet. Seperti itu. Jadi switch ini bukan switch ya, switch ini jaringannya menuju ke router, lalu router ini membuka gerbang agar PC1 dan PC2 ini bisa mengakses internet dengan mudah, seperti itu. Masquerade, oke. Setelah itu, ini ya, setting IP address di PC1 dan PC2. Jadi PC1-nya 192.168.1.1 seperti yang saya bilang tadi. Mungkin kita bisa cek dulu properties. Protokol desain ini. Di sini sudah saya setting sedemikian rupa untuk DNS servernya ini, karena memang DNS server ini sudah tersambung atau sudah menjadi satu dengan gateway, jadi disamakan aja, nggak apa-apa. Klik OK, kita close. Kita masuk ke PC2, kita cek juga PC2. Oke, sama ya, sudah ya. Bedanya cuma di IP address ini aja. Lalu kita masuk ke skenario pengujian. Yang pertama ada pastikan PC1 dan PC2 bisa berinternetan. Oke, kita coba masuk ke PC1. Kecil gini. Kita masuk ke Mozilla. Agak lama karena memang menggunakan Windows XP ya. Oke, kita coba dari YouTube. Oke, apakah bisa? Oke, ternyata bisa. Kita close saja. Lalu untuk yang selanjutnya adalah PC2. Kita coba masuk ke Mozilla. YouTube. Oke. Apakah bisa? Oke, sudah. YouTube dapat dibuka. Oke, lalu pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Oke, kita coba untuk ngeping ya dari PC1. Router ini punya ping sama kayak gateway. Jadi router itu kan nggak punya IP utama. Jadi mereka router ini menggunakan gateway yang dipunya sebagai IP. Kita ping dulu 92.168.1.254 ya. Kita coba. Bisa ya untuk ngeping ke router untuk PC1 ini. Tapi untuk PC2 kita belum coba. Kita masuk ke PC2. Kita coba juga ping 192.168.1.254. Oke, untuk PC2 juga bisa. Lalu untuk PC host atau laptop mewakili publik bisa masuk router dengan IP Winbox. Jadi ini ya, host atau laptop ini laptop kita, laptop yang digunakan ini. Ya, laptop ini yang kita gunakan ini apakah bisa masuk ke IP Winbox. Jadi ini tadi sudah disiapkan aplikasi oleh Pak Agus, kita tinggal download aja. Dan di sini saya sudah menyiapkannya. Bentar, di dokumen, download program Winbox. Nah di sini pakai ini ya 137.65 yang kita kita atur tadi di ini, kita gunakan dulu.
dan bisa terbuka. Yang kita di firewall tadi kalau nggak salah. Oh ya, yang di DHCP kliennya ini kan 65 DHCP kliennya. Jadi untuk menyambungkan ke internetnya seperti itu. Ini bukti kalau ini bisa ya untuk masuk ke IP Winbox-nya. Lalu yang kedua, kita akan mencoba untuk melakukan pengujian firewall. Jadi ini tadi pengujian untuk persiapan sudah bisa, sudah dicek dan aman. Lalu kita langsung masuk ke pengujian firewall. Buat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternet. Oke, kita akan coba lewat sini ya. Langsung sini aja. Lalu kita masuk ke IP firewall. Filter rule. Kita coba gini. Nah, kita forward. Ini forward ini berarti tembus ya. Maksudnya melewati router. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Input itu untuk masuk ke router, output keluar dari router. Kalau forward itu melewati gitu aja. Ya, jadi input ini misal kalau misal mau ngeping, nah itu kan berarti masuk. Mau ngeping itu berarti kan masuk ke routernya. Nah, lalu kalau misal mau menyambungkan atau mau mengakses ngeping atau dan sebagainya ke PC yang lain atau ke router dan sebagainya, itu kan berarti keluar dari router itu tadi, yaitu output. Tapi kalau misal tidak apa ya, tujuannya adalah untuk melewati router, yaitu langsung forward seperti itu. Pilih forward. Lalu untuk source address-nya kita isi PC2 2.168.1.2. Lalu action-nya kita pilih drop. Ini untuk agar PC2 tidak bisa itu ya, tidak bisa berinternet. Ya sudah, kita akan coba dari PC2 apakah masih bisa berinternetan atau tidak. Kita sudah klik ini, kita searching aja google.com. Oke. Oke, kalau begini sepertinya tidak bisa ya, karena ya kita tahu yang tadi kita klik YouTube, kita ketikkan YouTube dan kita cari itu langsung ketemu hasilnya. Tapi kalau ini muter-muter seperti ini, yang artinya nanti bakal request timeout. Oke, kita close saja. Lalu berarti ini berhasil ya, karena PC2 tidak dapat berinternet. Lalu yang kedua adalah buat firewall filter agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Oke, kita edit ke sini lagi. Lalu kita tambahkan di sini. General forward. Nah, ini kalau ngeping yang seperti yang saya bilang tadi, berarti kan masuk ke router, berarti input. Untuk source address-nya ini 192.168.1.1. Oke ya. Lalu kita klik ininya action. Actionnya ini bisa, ini untuk yang ngeping ini bisa pakai drop atau reject ya. Jadi dua ini ada perbedaannya, walaupun sebenarnya fungsinya hampir sama, yaitu menolak atau menghalangi gitu. Jadi drop ini langsung, jadi tanpa ada pemberitahuan atau apapun. Jadi ketika PC1 akan ngeping, otomatis langsung ditolak atau request timeout. Nah, kalau reject ini memberikan pesan terlebih dahulu. Nah, di sini reject with ICMP network unreachable. Oh ya, ini tadi belum ini ya, saya atur protokolnya ya. Ini kita pakai ICMP karena salah. Karena ngeping IP ke router itu harus pakai ICMP. Untuk actionnya tadi terserah, kalau mau pakai reject boleh atau mau pakai drop juga boleh. Kita pakai drop aja biar lebih cepat. Oke, kita akan coba masuk ke PC1. Ini kita lagi ping 192.168.1.254. Ping. Oke, dan hasilnya adalah request timeout. Seperti yang saya bilang tadi, kalau drop itu langsung seperti ini. Kalau yang reject itu nanti reply
berapa IP yang dituju, terus habis itu destinasinya tidak dapat ditempuh atau tidak dapat dicapai, seperti itu. Jadi bedanya cuma ya di sini aja. Kalau drop itu langsung memutus, kalau reject itu dikasih pesan terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi kita tahu kalau kita pakai reject itu kita tahu apa yang salah dan sebagainya. Kita close. Lalu buat firewall filter agar PC, host, atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Oke, jadi ini tadi ini 1.1.8.1.137.1 365 router OS grafiknya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Oke, jadi ini kita coba lewatin ya internet ya. Oke, kita close dulu. Lalu kita close. Kita pakai yang ini kita tutup dulu. Kita editnya pakai PC 1 ini aja ya. Setelah ini kita masuk ke IP firewall. Terus ini sama ya. Ini kita edit di laptop kita ataupun ini sama karena memang kita bisa jadi satu dengan ini. Nah, di sini yang terakhir adalah tugasnya adalah untuk agar tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Lewat IP Winbox itu yang ini ya, yang saya tadi klikkan PC host atau laptop. Jadi laptop kita tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Gimana caranya? Kita edit di IP sini, kita tambahkan seperti ini. Lalu ini forward. Ini chainnya forward karena kita pengen ke internet. Seperti itu. Benar ya? Kita tidak dapat masuk ya, benar. Kita pakai ini tadi. Bentar, kok saya tutup gimana? Forward. Lalu untuk interface-nya yaitu Ethernet 1. Kenapa Ethernet 1? Karena kita ingin memblokir semua perangkat yang akan diinginkan untuk mengakses. Jadi PC 1 tidak bisa, PC 2 tidak bisa, ataupun host atau laptop kita ini juga tidak bisa. Jadi diharapkan seperti itu. Jadi router ini menghalangi semuanya untuk masuk ke internet ini atau switch 1. Jadi ini kan Ethernet 1. Ethernet 1 ini gimana caranya biar nggak tertembus. Itulah makanya kita ini interfernya Ethernet 1. Untuk actionnya kita drop. Oke. Dari sini kita coba krotik, kita refresh. Masih bisa ya? Sebentar. Kayaknya ada kesalahan nih. Ini kayaknya bukan forward ya. Kok ini? Bukan. Yang ini, ya. Bukan forward, input ya. Oke. Mana ya? Ini. Oke. Berhasil ya. Ini mikrotik yang kita cek lewat sini nggak bisa. Tapi ada satu kelemahan fatal yang bisa kita gunakan untuk menembus. Nah, di sini kan nggak bisa. Jadi kita pakai aplikasinya secara langsung. Kalau pakai aplikasinya secara langsung, kita tetap bisa connect. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya, berarti ada kesalahan tadi. Soalnya tadi saya bisa. Berarti ini nggak bisa ya. Berarti ini sudah jelas kalau kita tidak bisa mengakses IP Winbox.
Jadi mungkin tapi bisa aja kalau untuk aplikasinya ini di itu ya, dibobol dan sebagainya, karena ada aplikasi eh, yang nampak gitu loh, karena aplikasi itu banyak celah gitu loh. Jadi makanya mungkin bisa ditambahi keamanan dan sebagainya. Jadi tidak hanya mengandalkan firewall semata, karena firewall itu sekarang sudah banyak orang yang mulai mencoba untuk membobol. Jadi orang-orang sudah mulai mudah untuk membobol firewall. Makanya dari itu dibutuhkan keamanan yang memang dibutuhkan untuk perangkat kita agar tidak mudah dibobol oleh seseorang. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk praktek kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.